Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Bidan Yeni Afrianti, SST MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlini Rosalinda Joae, saya Sri Herwati, saya Sertin, dan saya Siskawati. Nah, di sini kami dari kelompok 4 mengangkat tema mengenai pentingnya pendidikan seks sejak dini pada anak agar terhindar dari infeksi menular seksual. Nah, kelompok kami mengangkat tema ini karena banyak orang tua di luar sana yang masih enggan membahas tentang pendidikan seksual bersama anaknya karena menganggap pembahasan tersebut masih belum pantas atau tidak senonoh dibahas bersama anaknya. Padahal dari alasan tersebut bisa menghindari hal-hal yang terjadi seperti terjadi kehamilan di luar nikah, kemudian juga atau yang lebih parahnya bisa terinfeksi penyakit IMS ini. Tadi kan saya mengatakan tentang IMS. Jadi apa sih IMS itu? Jadi IMS adalah infeksi menular seksual. Karena penyakit ini didapati ketika seseorang sudah aktif berhubungan seksual. Nah, seperti apa sih penularannya itu bisa melalui mulut atau oral, kemudian bisa lewat kulit atau melalui atau bisa juga diambil seperti itu. Nah, penyakit ini contohnya seperti apa sih? Sifilis, kemudian juga ada gelombang prenatal atau juga ayam, atau yang lebih parahnya itu HIV. Nah, siapa saja sih yang berpotensi mengalami infeksi menular seksual ini? Berpotensi itu seperti SK, kemudian juga ada orang yang tidak cukup dengan pasangan langsungnya, dimana maksudnya orang yang berada pasangan, kemudian juga umur, kemudian juga ini dia atau kedua-duanya. Kemudian juga di sini ada beberapa tanda dan gejala yang bisa kita ketahui. Karena tanda-tandanya itu biasanya kalau ada perempuan itu ada nyeri di bawah perut, nyeri atau sakit di bawah perut, kemudian juga keluar cairan yang berbau amis, itu bisa terjadi pada pria maupun wanita. Kemudian juga ada luka di daerah kelamin atau mulut ataupun di area anis, itu bisa terjadi pada pria maupun wanita. Dan kemudian juga itu ada rasa seperti panas, kemudian ada gatal, kemudian kemerahan, gitu. Nah, jadi bagaimana sih cara mencegah penyakit IMS ini? Tentunya kita bisa rutin melakukan olahraga ringan, misalnya lari atau yang lain-lain. Terus juga menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat. Kemudian juga kita bisa melakukan pemeriksaan secara rutin. Kemudian untuk pengobatan itu sendiri, dia tidak bisa menyembuhkan, tapi dia bisa mencegah untuk bertambah banyak atau lebih kompleks lagi. Dia bisa meningkat ke penyakit HIV itu sendiri. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai infeksi menular seksual yang biasa muncul di bagian alat reproduksi pria termasuk penis, uterus, dan skrotum seperti gonorrea, syfilis, dan chlamydia. Sedangkan pada wanita yang dapat terkena infeksi menular seksual termasuk vulva, bibir vagina, dan labia mayora seperti herpes genitalis, util kelamin, dan infeksi jamur. Jadi saya sarankan untuk selalu menjaga kebersihan alat genitalia agar terhindar dari penyakit infeksi menular seksual. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran orang tua untuk mencegah infeksi menular seksual dengan cara membatasi penggunaan media sosial pada anak. Nah, kenapa harus dibatasi dan kenapa bisa penggunaan media sosial itu bisa menyebabkan infeksi menular seksual? Nah, jadi penggunaan media sosial yang salah atau tanpa pengawasan atau tanpa dibatasi itu bisa menyebabkan anak itu terpapar konten yang tidak sesuai dengan umur mereka, seperti pornografi dan kekerasan. Nah, konten-konten seperti ini itu bisa menjerumuskan anak ke dalam lingkungan pertemanan yang salah sehingga bisa menyebabkan infeksi menular seksual. Nah, apalagi di zaman sekarang itu konten-konten di media sosial itu sudah banyak konten-konten yang dewasa yang bisa dilihat tanpa batasan usia. Jadi di sini orang tua sangat berperan penting untuk membatasi penggunaan media sosial pada anak, tetapi bukan melarang, tetapi membatasi karena penggunaan media sosial yang tepat dapat memunculkan dampak yang positif. Nah,
ada suatu contoh kasus di mana di Kota Palopo terdapat 400 orang terkena penyakit HIV, di mana 400 orang ini dinyatakan lebih banyak laki-laki. Kok bisa lebih banyak laki-laki? Nah, bisa saja laki-laki itu memiliki trauma kepada perempuan atau lawan jenisnya. Jadi mereka berhubungan dengan sesama jenis atau sama laki-laki, atau memang mereka gay. Nah, kok bisa terkena penyakit HIV? Nah, ketika mereka berhubungan seksual pasti akan melalui anus dan juga mulut, di mana anus dan mulut di mana terdapat bakteri. Nah, ketika mereka berhubungan tanpa pengaman, akan terjadi robekan atau luka. Nah, luka atau robekan itu akan terkontaminasi dengan bakteri dan akan berakibatkan HIV atau infeksi menular seksual. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa betapa bahayanya penyakit infeksi menular seksual itu. Jadi, peran orang tua sangat penting untuk memberikan pendidikan seks sejak dini kepada anaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, hamil di luar nikah atau yang lebih parahnya yaitu penyakit infeksi menular seksual. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa dilaksanakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.